Hai, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah terkait dengan kasus Subang, pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Tahapan saat ini adalah sudah cukup baik ya, karena sudah ada penetapan 5 tersangka. Tersangka pertama adalah Danu, kedua adalah Yosep, yang kedua berkasnya telah resmi diserahkan ke kejaksaan, yang artinya dalam waktu nggak lama lagi, mungkin dalam hitungan hari, ini kita sudah bisa melihat persidangannya. Sementara untuk 3 tersangka lainnya adalah Mimin, Abi, dan juga Arigi, yang mereka ini adalah semuanya keluarga dari Pak Yosep, yang merupakan dari istri kedua. Tetapi kita akan bahas lebih detail adalah mengenai Yoris untuk kali ini. Kenapa? Ada banyak sekali dari netizen ataupun juga dugaannya dari penyidik baik dari Polda Jawa Barat ataupun Polres sampai Polseknya ya, yang menduga bahwa dugaanku bahwa mereka ini sangat curiga sebenarnya terhadap Yoris. Curiga kemungkinan besar apakah dia terlibat dalam peristiwa yang sangat mengerikan ini. Karena pasal yang dikenakan untuk kasus ini adalah pasal 340 pembunuhan berencana, yang hukumannya adalah seumur hidup atau mati atau 20 tahun penjara. Ada 5 peranan dalam kasus ini paling tidak yang sudah bisa kita prediksi. Pertama, dalangnya. Kedua adalah eksekutor. Ketiga, orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan juga orang yang menutupi. Kalau kita analisis dari kelima tersangka ini ya, kita melihat dari rangkaian yang sudah kita bahas selama ini. Kalau untuk dalangnya siapa dugaannya? Dalangnya dugaannya adalah Yosep ataupun juga Mimin. Apakah mengarah ke sana? Kalau aku lihat dari banyak sekali hal-hal yang merujuk ke alat bukti, dugaanku sangat kuat dalangnya adalah Yosep. Lantas bagaimana dengan Bu Mimin? Bukankah Bu Mimin ini adalah sumber dari segala macam permasalahan yang dihadapi oleh korban Bu Tuti karena ada rasa kecemburuan, tidak diizinkan menikah lagi. Masalah-masalah kecil itu kesannya akan menjadi banyak karena masalah utamanya sebenarnya adalah istri kedua tersebut. Mungkin saja Pak Yosep itu merencanakan semua ini yang kategorinya sebagai dalang karena salah satu bagian utamanya adalah nggak tega ngelihat Bu Mimin yang menurut pengakuannya bahwa untuk yayasan. Bu Mimin itu sudah ikut berjuang membangun yayasan tersebut, mulai dari bekerja untuk mencari siswa, bahkan juga membantu membangun keluarganya, juga ngebangun kayak sekolah yayasan tersebut, menjadi kuli, mengangkat batu, bata, dan sebagainya. Terus juga bahkan Pak Yosep pernah mengatakan lewat Yoris bahwa Bu Mimin itu juga pernah menggadaikan atau menjual emasnya untuk biaya operasional dari yayasan tersebut. Tetapi di beberapa tahun terakhir sebelum terjadinya peristiwa ini, justru Pak Yosep, Bu Mimin tidak mendapatkan sepeser pun, terutama untuk Bu Mimin ya, harta ataupun juga penghasilan dari yayasan tersebut. Sangat bertolak belakang dengan Bu Tuti, Amel, dan juga Yoris yang penghasilan mereka tuh hanya gajinya aja. Yoris mengatakan di wawancara di sejumlah media massa, salah satunya Kompas TV dan juga TV One, dikatakan bahwa mereka mendapatkan gaji tuh belasan juta rupiah. Ini baru ngomongin gaji, belum pendapatan A, B, C, dan D, dana bos. Bantuan operasional sekolah itu cukup tinggi ya teman-teman di Indonesia. Dananya itu mulai 900.000 sampai 1,9 juta per orang, per siswa selama setahun. Dan kenapa berbeda? Karena tergantung lokasinya di mana. Kalau lokasinya dekat dengan kota, artinya biayanya juga akan semakin mahal. Dan temuannya juga dari Polda Jawa Barat mengatakan ada banyak sekali temuan dari siswa-siswi fiktif di yayasan miliknya Yosep dan keluarganya Yoris juga. Nah, kita akan coba lihat bagaimana dengan Yoris ini. Sampai sekarang ini belum ada alat bukti yang menunjukkan bahwa dia ini adalah bagian dari at least 5 kategori atau peranan dalam kasus ini. Kalau untuk dalang, sangat kecil sekali. Untuk eksekutor, nyaris dikatakan tidak ada. Orang yang membantu, agak kecil. Orang yang mengetahui, mungkin saja. Orang yang mengetahui mungkin saja. Kenapa untuk peranan tersebut ada potensi Yoris mengarah ke sana? Karena seperti kita ketahui, Danu yang merupakan akan menjadi justice kolaborator sekarang sudah dalam tahapan LPSK, tetapi untuk secara resmi official adalah dari vonis nanti ya.
Yoris mengetahui bahwa Danu sudah mengatakan, menceritakan bahwa pelaku di malam kejadian itu adalah Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, dan juga Arigi. Walaupun ada kebohongan sebagian, yang dikatakan Danu adalah pada saat itu dia keluar sekitar jam 2-an dini hari karena dia lapar mau beli nasi goreng dan dia melihat peristiwa tersebut. Padahal faktanya sesuai rekonstruksi, dia nggak cuma sekedar melihat, tetapi dia memang sudah berencana bersama Yosep pada saat dia ketemu di sebuah tempat makan pecel lele yang berada di kawasan Subang tersebut. Kita coba lihat salah satu hal yang menjadi perdebatan masyarakat pada saat Yoris diwawancara di Trans TV ya. Ini beberapa program, misalnya adalah bagian pertama ini teman-teman. Tentunya karena ketidakharmonisan di keluarga ya. Mungkin saya termasuk keluarga yang broken home juga sih. Jadi kan Mama sama Amel itu berjuangnya itu sama saya. Gitu. Ketika kalau misalnya mereka nangis, saya yang selalu ngusap air mata mereka gitu. Nah, keluarga broken home, mereka sering menangis, saya mengusap air mata. Kalau masih ada sebagian netizen yang bilang bahwa motifnya nggak jelas, Anjas, ini motifnya apa? Sudah ada tersangka tapi motifnya nggak clear. Bahkan salah satu keterangan dari kuasa hukumnya Yosep yang mengatakan bahwa karena selama ini penyidik itu mencari tersangka bukan mencari kebenaran. Kalau yang dicari kebenaran, motifnya pasti bakal ketahuan. Menurut aku terlalu naif ya kalau kita bilang permasalahan yang diungkapkan Yoris ini bahwa hubungannya nggak harmonis, kemudian juga pernikahannya dengan Bu Mimin pun juga tidak diizinkan, tidak direstui sebenarnya sama Bu Tuti. Dari hal simple itu aja, bukan simple ya, itu adalah core utama sebenarnya dari permasalahan ini. Kan biasanya orang seperti itu ya, kalau kita udah kesel sama seseorang, ada pokoknya lo bernafas aja kayaknya aku sebel ngeliatnya, kesel gitu loh. Kalau dibilang ini bukan motif yang kuat, bagi aku terlalu naif kalau ini nggak bisa dikatakan hal seperti itu. Lanjut lagi, dalam wawancara yang sama, ada statement unik dari Yoris berikut ini. 2 tahun ini ya, mungkin 2 tahun setelah kejadian itu ya, ya si ayah pelaku ini diam-diam aja sih. Jadi nggak terlalu kalau kita dekat kan gitu, nggak terlalu dekat. Jadi dia menutup diri gitu. Mencoba mendekatkan diri Nah, kan, sama kehilangan. ya kan saya juga kan kayak gini lah. Waktu itu kan, Bapak, yuk kita cari pelakunya kayak gitu kan. Yang udah mah udah, dia bilang kayak gitu. Yang udah mah udah. Saya langsung marah waktu itu. Oh yang ini kan Mama sama Ame ya gitu. Di bagian wawancara ini kan Yoris tuh memegang hidung. Ini berbeda sama dulu waktu aku bahas Danus sering megang hidung pada saat diwawancara sejumlah YouTuber ya. Kalau dulu aku sangat concern dengan bahasa tubuhnya Danu karena dia tuh megang hidungnya beberapa kali, bahkan sering kali dalam satu tayangan video. Tapi kalau Yoris dalam wawancara ini, dia hanya megang hidung sekali. Artinya apa? Kita tuh boleh teman-teman pada saat berbicara megang hidung, megang kuping, megang apapun tuh boleh. Tetapi kalau itu hanya occur atau terjadi sekali 2 kali, itu masih oke. Tetapi kalau itu terjadi lebih dari 3 kali, itu ada patternnya dalam bahasa tubuh mengindikasikan dia sedang ada sesuatu hal yang ditutupi. Nah, yang unik dalam wawancara Yoris ini adalah dia termasuk yang tidak menatap lawan bicaranya terlalu lama ya, mungkin karena ini kan di TV nasional, nervous, deg-degan. Oke, aku paham. Tetapi dia tidak selancar seperti biasanya, dia banyak berpikir. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, apakah karena Yoris ini hati-hati banget apa yang disampaikan ini jangan sampai menyerang dirinya lagi. Karena dia punya pengalaman yang cukup buruk sepertinya dengan sosial media. Dulu mengenai isu yang yang mengenai kebohongan, yang dia bohong katanya mobil Alphard tersebut ada kunci remote-nya, itu kan juga dari YouTube. Dia ngomong seperti itu, akhirnya menjadi blunder. Terus juga dia beberapa kali komentar di akun sosial medianya tentang puisi-puisi, itu juga jadi blunder. Jadi
aku melihat di sini ada rasa kehati-hatian yang luar biasa agar ini tidak menjadi hal yang blunder lagi, apalagi bapaknya loh yang sudah menjadi tersangka. Lanjut lagi di wawancara Trans TV ini pun ada satu hal yang unik berikut ini. Dari 2009. 2009. Ya artinya dua anak yang di samping kanan kirinya itu bukan anak kandung dari Pak Yosef ya? Betul. Itu anak sambungnya yang merupakan anak kandung 2009 Suara rintihan itu Pernikahan. sama Amel sebenarnya. Oh, ini waktu Yoris ditanya tentang banyak kan video-video yang katanya Korin gitu kan ya. Nah, Yoris cenderungnya percaya yang Korin yang kesurupan tersebut itu mirip suara rintihannya kayak Amel, kalau nangis tuh kayak gitu loh katanya. Rintihan itu kalau kayak nangis kayak gitu. Nangis kayak gitu. Kalau nangis sih kayak gitu, tetapi waktu dulu kita bahas tentang video viral tersebut, ada yang berbeda. Yang berbeda adalah Amel itu katanya kalau manggil Pak Yosef bukan ayah tapi papa. Nah, tapi kan dalam video viral yang Korin tersebut dikatakan bahwa suaranya mirip rintihannya kayak Amel, tapi kok manggilnya ayah, kan sehari-hari manggilnya papa. Ini juga menjadi perdebatan, tetapi memang suka nggak suka ya. Terlepas kebetulan ataukah fakta, ternyata memang ya seperti itu. Kenyataannya suka nggak suka, aku harus mengakui bahwa waktu awal-awal kejadian viral tersebut, ada Korin yang mengaku kesurupan tersebut, menyebutkan nama Bu Mimin, menyebutkan nama Pak Yosef, dan ternyata pada saat penetapan tersangka, 2 orang tersebut pun juga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu hak kalian, percaya atau enggak, sebuah kebetulan ataukah sebuah fakta, ya kita lihat nantilah seperti apa. Dan sekarang kita akan menantikan bagaimanakah kelanjutan untuk persidangan untuk kelima tersangka ini, dan sudah ada 2 terdakwa karena berkasnya sudah lengkap, yaitu adalah untuk Danu dan juga Yosef. Apakah Bu Mimin, Abi dan juga Arigi akan sidangnya terpisah? Ya, kita lihat nanti bagaimana teknisnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.